Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang optimasi keselamatan di era industri 5.0 tentang mitigasi efek domino. Sistem manajemen keselamatan cerdas untuk mencegah kegagalan beruntun. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riko Sandika Javel Agista dengan NIM 2024 1037 01104333. Perkenalkan, nama saya Diki Sanovanda dengan NIM 2024 1037 01101426. Paradigma baru keselamatan terintegrasi. Saat ini kita sedang bertransisi menuju era industri 5.0. Berbeda dengan masa lalu, standar baru ini dari Komisi Eropa menuntut industri untuk menempatkan kesejahteraan pekerja di pusat produksi, serta membangun sistem yang human-centric, berkelanjutan atau sustainable, dan tangguh atau resilient. Sejalan dengan itu, kita membutuhkan paradigma safety 5.0. Salah satu ancaman terbesar yang saat ini ingin dicegah oleh safety 5.0 adalah efek domino. Berdasarkan teori dari Reniers dan Konjani, efek domino adalah penyebaran spasial atau temporal dari satu insiden awal atau primer yang memicu insiden lanjutan atau sekunder, di mana konsekuensinya seringkali lebih jauh menghancurkan daripada kejadian awalnya. Studi kasus pangkalan minyak Shibushi di Jepang. Fasilitas ini terdiri dari 43 tangki penyimpanan yang dikemas sangat padat. Jika terjadi kegagalan pada salah satu tangki saja, radiasi panas akan menyebar dengan cepat melalui jalur spasial dan mengancam memicu kebakaran besar beruntun di seluruh fasilitas jika penghalang keselamatan tidak ditempatkan secara optimal. Dari kasus seperti ini, kita bisa memetakan anatomi kegagalan beruntun menjadi 3 akar masalah utama. Yang pertama, ada tata letak fisik, di mana kedekatan unit industri mempercepat rambatan radiasi panas. Yang kedua, kegagalan pemeliharaan, yakni kerusakan tersembunyi yang diabaikan dan menyebar melalui ketergantungan operasional. Yang ketiga, kesenjangan komunikasi, di mana beban kognitif berlebih dan miskomunikasi menunda respon, mengubah insiden kecil menjadi bencana yang sistematik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada strategi mitigasi saat ini, yaitu lapis pertahanan. Strategi mitigasi dan solusi optimasi ini untuk memitigasi hal ini, industri saat ini menggunakan 3 lapis pertahanan, yaitu desain inherent yang preventif sejak awal, penghalang fisik protektif seperti dinding tahan ledakan, dan monitoring aktif yang adaptif secara real time. Namun, di fasilitas yang luas dengan anggaran terbatas, kita tidak bisa sekedar menempatkan perlindungan secara buta atau acak. Disinilah kami menawarkan solusi Barrier Allocation Model berbasis MIP atau Mixed Integer Programming. Model matematika berbasis data ini memetakan setiap jalur ancaman yang menghitung waktu propagasi terburuk antar instalasi. Nah, hasilnya adalah rumusan optimalisasi penempatan penghalang di lokasi paling strategis yang memberikan intersepsi efek domino maksimal tanpa melampaui batasan anggaran dan kapasitas fasilitas. Kemudian sintesis ekonomi keselamatan 5.0 yang tangguh. Nah, insight model optimal efek domino kami tidak hanya memadamkan api. Model ini adalah wujud nyata dari paradigma safety 5.0. Nah, dari sisi fisik, kita mencapai efisiensi biaya tertinggi dalam alokasi penghalang. Dari sisi operasional, kita mencegah eskalasi kegagalan pemeliharaan, dan dari sisi manusia, kita menggunakan pelaporan near miss sebagai penghalang untuk mencegah kelebihan beban kognitif yang memicu kesalahan komunikasi.
Untuk kedepannya, cakrawala riset ini masih sangat luas. Model ini dapat dikembangkan untuk menangani lingkungan dengan multi hazard, seperti gempa yang memicu kebocoran kimia, menggunakan pemodelan stokastik untuk menghitung ketidakpastian dunia nyata, serta investigasi lebih dalam mengenai faktor stres kognitif pada manusia. Untuk referensi utama dan penutup sebagai berikut. Keselamatan di era industri 5.0 bukan lagi sekedar melindungi aset, tetapi menciptakan sistem integrasi yang secara cerdas mencegah kegagalan beruntun sejak dini. Demikian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya, dan bila ada salah kata dari saya maupun teman saya minta maaf, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.